Oke guys, welcome back to my channel. Cara kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrolin ya. Kira-kira cana-cana yang banjir, contohnya cana yang banjir tuh yang gini ya guys ya, apa namanya? Lagi banjir atau lagi banyak banget stoknya. Ini kira-kira akan bagaimana terus cana-cana ini gitu. Sebenarnya untuk kita para kiper dan apalagi hobis yang emang beneran hobis ya, bukan hobis musiman, itu kita tuh nggak perlu bingung harus berpikir bahwasanya aduh ikannya udah mulai banjir nih nanti bakalan murah. Itu enggak loh guys. Contohnya yang aku lihat nih di sosial media, di Facebook itu sudah banjir ya. Pertama dari range yang paling murah itu ya, yang aku tahu itu Asiatica. Itu Asiatica mungkin yang masih mahal itu White Spot, WS Pure itu masih agak mahal. Terus RS itu masih agak mahal, tapi yang parah itu kayak RS WS itu harganya murah banget. Bahkan terakhir aku dapat ikan itu, ini setiap kota, setiap daerah beda-beda ya guys ya. Tapi aku sendiri dapat di daerahku itu harganya 10.000 per size 3 sentian lah kalau nggak salah, itu cuma 10.000 rupiah. Itu Asiatica White Spot Pure White Spot itu cuma 10.000. Dan kayak kita tuh yang ibaratnya kayak hobis itu kan pasti mikir gini, aduh gimana ya, apa aku ngekip ya Asiatica tuh harganya juga murah gitu. Ngekip gak ya? Kalian ragu nih ngekip ikan ini karena nilai finansialnya itu murah atau nilai harga jualnya itu murah gitu ya. Itu nggak usah takut, kalian nggak usah takut karena jadi yang pertama Asiatica itu banjir banget. Karena kenapa bisa banjir? Semua orang breeding, dari yang hobi breeding, jadi semua kalangan hampir semua mau breeding. Jadi kalau semua breeding ya, dan terus yang si breeding ini kayak nggak kuat melihara anakannya, nggak kuat kasih makannya, nggak kuat, akhirnya dijual murah-murahan. Itu udah yang bikin hancur. Pertama Asiatica, kedua pulkra ini murah banget, hampir sama kayak Asiatica ya, di harga-harga range 15.000 sampai 20.000, 25.000 itu sudah dapat. Itu murah banget bro. Setelah itu yang ini aku udah mulai lihat akhir-akhir ini udah mulai turun lagi, drop banget itu Andro itu 35 ada yang jual. Bahkan aku sendiri, kalian tahu aku cuma dapat di harga 25.000 untuk di size 5 cm. Kurang lebih itu 5 cm, tapi rata-rata sih 5 cm semua. Dan itu murah banget. Terus apa ya, kayak YS itu memang sih ombyokannya murah ya. Harga 50.000, 25.000 udah dapat. Tapi buat kalian semua itu nggak usah terlalu mikirin babynya murah atau gimana. Terus kalau kalian pelihara nanti rugi nggak bisa jual mahal, itu enggak. Contohnya ya, aku sekarang ini kan kemarin punya 2 pulkranya yang bagus lompat mati dan hilang nggak tahu kemana, bangkainya itu nggak tahu kemana. Setelah itu akhirnya karena aku udah nunggu lama, pelihara lama, akhirnya aku kayak males banget beli babynya kan, harus sortir lagi, itu males banget. Akhirnya aku mutusin buat ya buka forum-forum di Facebook, beberapa grup, aku mau cari-cari pulkra lah yang oke, yang bener-bener bagus ya. Dan gila sumpah sih, itu susah banget loh, sulit banget. Sulitnya itu gini, sulitnya itu harganya mahal banget. Jadi jujur babyannya itu size 5 cm harganya 25-35.000 ya, atau 6 cm itu hanya 65.000. Kok 60.000? 6 cm itu sekitar 50.000-an. 6-7-8 cm itu sudah 60.000. Hampir 10 cm itu sudah 60.000 harganya. Itu ecerannya yang aku tahu ya di daerahku. Dan ketika aku cari yang di size 15 cm-an, itu gila harganya cuy. Aku kemarin ya kita kalau ngomongin pulkra bagus kan sudah ada pakem-pakemnya ya, penilaiannya dari kontes-kontes itu kan sudah ada penilaiannya. Jadi kita lihat dari sana. Semuanya kayak pulkra nih, oh ya harus ada black dotnya, harus ada yellow spotnya, proporsional tubuhnya, terus warna birunya, terus mentalnya. Nah di sana tuh kan sudah lengkap. Nah aku carilah bahan-bahan di size 12-13 cm nih, kan nggak jauh dari 10 cm. Tapi emang bener guys, kualitas itu gini loh. Jadi kita tuh janganlah pernah berpikir bahwa ikan tuh semua yang murah tuh enggak. Tapi kalau kalian pelihara dia, kalian punya kualitas yang bagus, meskipun kalian beli babynya murah, tapi kalau kualitas ikan itu sudah bagus, ya harganya bakalan tetap naik, harganya bakalan tetap mahal. Kemarin aku nanya-nanya size 14 cm
itu ikannya gondrong, nggak ada black dot, tapi yellow spot ada. Tapi aku sukanya karena gondrong banget. Aku iseng nanya, bang berapa gitu, dibalas lewat inbox. Gila cok, 14 cm tanpa black dot. Ini nggak masuk spek kontes ya menurutku ya, karena untuk black dot sendiri kosong, dikit banget, nggak ada, bahkan nggak ada, mungkin ada 1-2 gitu doang. Itu aku kena di harga 800 atau 900 kemarin, aku lupa banget. Tapi jujur aja guys, di sini itu membuka apa ya, buka apa ya, buka pola pikirnya aku, buka pola pikir yang baru. Bahwasanya kemarin aku nggak mau guys melihara ikan kayak andrau. Aku udah kayak males loh, aduh murah banget loh, andrau itu murah banget, 500.000 sudah dapat, anggapannya gitu, sudah dapat yang bagus. Tapi setelah aku ya kayak gini lah, aku cari pulkra ya terutama ya, karena kalau YS aku banyak, auranti aku juga ada ya, semuanya ada lah. Tapi memang pada dasarnya semuanya itu kembali ke apa ya, ke kualitas. Jadi ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Jadi kayak itu guys. Jadi buat teman-teman untuk yang mau keep ikan, nggak usah apa ya, ibaratnya malu lah. Aduh, aku pengen pelihara cana nih. Kan biasanya kalau kiper ini kan, ini kiper yang bersaing. Jadi ada orang nih punya auranti, nah kita baru punya pulkra, malu guys. Itu nggak usah ya. Karena kalau pulkranya kita bagus guys, spek kontes, ini aurantinya dia nih yang harganya mahal, kita bisa kalah guys gitu. Jadi di sini bukan masalah harga ikannya, tapi spek dari ikannya guys gitu. Dan menurutku untuk prediksi ikan-ikan yang apa ya, yang harganya drop, ya itu dah. Pertama itu ada asiatica, setelah itu ada pulkra, terus ada apa namanya andrau, itu juga drop banget. Tapi kalau untuk YS itu memang murah guys, harganya murah, cuma 50.000. Tapi kalau kita bisa sortir, si mat atau rapi, terus bakannya bagus, bercabung, apalagi berbunga, size kecil, itu harganya gila loh guys. Itu harganya bisa sampai, kayak aku sendiri nih, kemarin udah sempet punya YS, cabungnya masih sedikit banget, tapi barnya rapi, warnanya agak-agak orange sudah, matanya merah. Itu size-nya sekitar 15-an, 15 cm. Aku beli itu baru sekitar 2-3 mingguan, itu sudah ditawar 200.000 guys. Bayangin, kita belinya cuma 50.000 tapi ditawar 200 hanya dalam waktu 2-3 minggu. Itu bayangin kalau aku sampai beli banyak, aku sortir banyak, itu kan bisa jadi bisnis. Jadi buat teman-teman nih, nggak usah takut beli ikan-ikan yang notabene mungkin babyannya murah nih, karena kalian harus tahu bahwasanya kalau kalian sudah rawat ikan itu, sudah punya spek yang bagus, itu harganya bakalan mahal gitu. Jadi jangan ngeremehin ikan-ikan yang lagi banjir, yang lagi murah ya. Apalagi buat teman-teman yang apa ya, ibaratnya pas lagi sortir dapat yang unik, nah itu lebih bagus lagi guys, karena ikan unik itu nggak ada harga pastinya guys. Jadi nggak ada range pasti untuk ikan unik tuh nggak ada, karena selera. Jadi kalau selera itu setiap orang beda-beda ya, karena kita lihat dari bos-bosku aja, lihat bagaimana dia ngumpulin cana-cana uniknya dia guys, dengan harganya yang fantastis kan gitu. Jadi di sini aku pengen ngasih motivasi buat kalian. Jadi bahwasanya apa? Rawat ikan kita dengan baik, sortir ikan kita. Ketika kita mau beli ikan, ombyokan nih, sortir dengan baik, rawat dengan baik, maka hasilnya itu bisnis cuan guys gitu. Jadi bakal menghasilkan banget gitu. Karena aku sendiri ya banyak banget lah ngalamin hal kayak gitu. Dulu beli andrau harganya cuma 50.000, pelihara cuma 1,5 bulan, 2 bulan sudah jadi auranti plus uang. Terus wah banyak sih guys sebenarnya kalau aku jual-jual cana itu banyak banget ya. Terus contohnya kayak asiatica ini, dulu babyannya kita beli di bulan Februari 2021. Nah itu kita beli size 3 cm asiatica yang jumbo itu dulu babyannya 20.000 di Malang. Kalau nggak salah ya, nama masnya itu Mas Rahul kalau nggak salah, mungkin ada yang kenal. Nah kita beli sana 20.000 kalau nggak salah, kita beli 10 ekor dulu, dan ini kita sisain 2, ternyata jantan betina. Akhirnya ya sekarang kita coba untuk breeding juga gitu. Tapi kita breeding ini kita nggak mau ibaratnya niat jualan itu enggak, kita mau cari yang unik aja guys. Sama kalau ada yang punya bakat gondrong kayak indukan, yang kita bakalan keep, dan yang lainnya mungkin kita giveaway, kita jual atau gimana, kita nggak pernah tahu sih ke depannya. Tapi yang pasti kita di sini lagi usaha lah buat coba breeding asiatica ini gitu. Jadi buat cana-cana yang bakalan turun sih itu, sama mungkin ya beberapa cana bagus yang apa ya, ibaratnya cananya bagus tapi jarang peminatnya itu ya kayak Bleheri itu, padahal cananya bagus loh, tapi
sedikit banget peminatnya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin untuk cana-cana yang harganya murah sih itu aja. Limbata itu bahkan orang bisa nyari di sungai, tapi kalau dijual bagus bawa piala, pernah naik podium itu harganya bisa mahal. Jadi buat teman-teman nggak usah patah semangat karena harga ikan lagi drop, lagi turun, nggak usah. Tetap rawat ikan dengan baik. Tetap rawat ikan dengan baik. Nanti kalau udah dia bagus, speknya bagus, udah pasti jamin harganya itu mahal banget, serius. Stewarti itu ya, kalau kita beli ombyokan masih kecil itu 100.000 gitu kan, 120, 130 gitu. Itu kalau kita rawat, dia mau flaring aja ya, itu kalau cuma 200.000 itu laku. 200.000, 250, 300 itu laku loh guys, serius. Jadi makanya kita tuh coba belajar apa ya, progres itu penting banget. Kecuali untuk para sultan ya nggak perlu progres ya, progresnya progres duit. Tapi buat kita yang pengen bisnis di dunia ikan, itu kita bisa belajar progres itu bagaimana, ikan ini bagaimana, karena setiap ikan itu punya karakternya sendiri-sendiri guys. Tapi semua itu tetap mudah kok kalau kita sudah mau belajar, kita mau pahami, kita sudah pelihara nih banyak ikan contohnya ya, sudah punya banyak jenis, itu lama-lama kita bakalan tahu sendiri gimana, kayak kita punya insting loh. Oh kalau ini nih, kalau seperti ini akan seperti ini. Semua itu kembali lagi intinya pengalaman itu adalah guru terbaik lah buat kita gitu guys. Jadi pesanku di sini tetap semangat buat keep ikannya, dan nggak usah mikirin masalah harga ikan turun, nggak usah selama kontes. Ini aku pegang omongannya Bang Fish ya di YouTube-nya bos-bosku. Dia tuh ngomong kan dia ditanya sampai kapan sih Cana ini bakalan booming. Cana ini nggak akan berhenti booming, katanya Bang Fish-nya. Ini kata Bang Fish yang aku kutip, ini bener-bener bagus banget dan menjawab banget pertanyaan. Cana itu nggak akan turun selama, kalau kita tanya nih orang di pinggir jalan, Mas tahu Cana nggak? Selama dia belum tahu, dia masih bingung nggak semua orang tahu Cana itu bakalan terus naik gitu guys. Jadi kata Bang Fish, tapi secara logika aku juga pikir bener, ketika nggak semua orang tahu Cana, di sana itu masih ada itu namanya Cana itu kan masih dalam perjalanan mau naik, karena nggak semua orang tahu gitu. Kecuali kalau semua orang tahu, ya itu nggak tahu, mungkin akan menjadi musiman. Tapi selama Cana itu masih nggak semua orang tahu, kemungkinan besar Cana itu masih panjang. Bahkan Bang Fish sendiri prediksi itu mungkin bisa 5-6 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman yang lagi keep Cana sekarang, nggak usah takut harganya turun lah, takut selama kontes itu masih ada, selama nggak semua orang udah tahu Cana, itu santai aja. Kalian tetap keep Cana kalian ya, sama kayak aku ibaratnya ya, keep gini lah. Kalau ada kontes ya kita ikut kontes, kalau ada ya kita coba ikut lah gitu. Dan kalaupun kita bosen atau ya bisa kita jual. Dan ini juga hiburan kok, aku sendiri ini hiburan, hobi ini hiburan banget ya. Dan ya yang namanya hobi itu nggak ada harganya ya, makanya aku kayak keep gini ya sudah gitu. Ya intinya di sini kita cuma ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol santai masalah ya kerisauan kita sebagai kiper Cana ini gimana, apakah Cana ini bakalan terus naik atau enggak gitu. Karena apalagi kayak aku sendiri punya channel YouTube yang namanya Cana Kita Official. Kadang aku tuh takut nanti ketika Cana ini turun, channelku ini gimana. Sedangkan namanya udah Cana, aku sebenarnya pengen konten-konten predator yang lain. Karena aku sendiri memang beranjak dari predator, jadi bukan kiper Cana asli dari awal mulai Cana itu enggak. Jadi memang awalnya predator. Ya mungkin dulu kita masih kecil semua kita pelihara cupang atau ikan gapi, itu biasa lah gitu. Tapi untuk ikan yang mulai serius itu kan ya mungkin di antara teman-teman ada yang langsung mulai dari Cana atau gimana, itu aku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri mulainya dari predator, sekarang ke Cana sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini sudah ke Cana. Dan ya kadang ada pertanyaan kayak itu, sampai kapan ya Cana ini naik? Karena kalau Cana ini sampai turun, gimana terus nama YouTubeku Cana Kita Official ini gitu? Apa ada yang nonton masih gitu? Kadang ada kerisauan di sana lah gitu. Dan sampai aku tuh mikir gini, kayak aku pengen ganti nama deh, jangan Cana Kita Official, mungkin kita singkat deh
CK official, channel kita itu kita ganti pakai CK official atau CKO channel. Jadi CKO itu channel kita official channel gitu. Biar aku tuh bisa konten-konten yang lain, contohnya kayak Predator. Aku sih pengennya gitu, tapi kadang aku juga kasihan gitu karena kita itu sudah mulai dari awal itu channel kita official. Dan gimana ya? Mau nyingkat kata-kata channel kita official tuh kayak kasihan gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga ke depannya gimana. Tapi yang pasti ya kalau aku sih percaya aja ya, lanjut aja. Yang penting kita tetap jalan, ngikutin alur yang baik-baik aja. Jadi jangan terlalu ngikutin alur ya, tapi yang baik-baik, alur-alur yang baik diikutin kayak gitu. Ya, ini sedikit curhat jadinya ya. Tapi buat teman-teman yang udah nonton video ini, makasih banget udah selalu dukung kita di channel-channel kita official. Semoga kita selalu bisa buat video yang mengedukasi, karena memang video-video di YouTube kita ini beranjak dari edukasi. Kita memang fokus ke edukasi. Dan semoga apa yang kita bagikan tuh bisa bermanfaat buat kalian semua, karena saya tuh ngerasa seneng aja gitu ketika apa yang saya bagikan tuh bisa bermanfaat. Kayak teman-teman yang DM di Instagram, "Bang, makasih ikanku akhirnya seperti ini." Itu jujur aja kalau aku tuh seneng banget gitu. Akhirnya aku sebagai manusia itu bisa bermanfaat juga buat manusia yang lainnya tanpa harus bertemu sama orangnya, tapi aku sudah bisa bermanfaat sama dia. Itu aku seneng banget sih. Dan oke, kalau gitu curhatnya, sorry ya, ini jadinya curhat videonya. Tapi kalau gitu see you di next video, bye bye.